wah supaya dianggap keren. Nah itu loh yang Itu baru itu masalah. mahal gitu. Itulah kebodohan kelas. Sementara penghasilannya belum gede, belum ini, nyari duitnya susah. Besok masih dapat atau enggak tahu kita gitu. Tapi takut dianggap gagal, takut dianggap enggak perlu gitu loh. Kita memang umur 20 gitu, kita itu sangat memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita gitu. Umur 40 kita udah nggak peduli. Tapi umur 60 kita baru tahu orang lain nggak mikirin kita gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Ini tema yang khusus sekali karena saya kedatangan seorang yang sangat sukses di Jogja. Harus ada di Jogjanya. Dan kebetulan seorang insan buku. Jadi mesti saya datangkan ke sini dan alhamdulillah beliau bersedia datang. Dan baru saja meluncurkan sebuah buku yang luar biasa menarik, The Art of Money. Mas Indra Ismawan. Halo Mas Indra. Halo Mas, selamat siang. Sehat Mas? Sehat Mas, sehat. Pangestu nih. Mas Indra ini teman-teman, waktu saya awal-awal datang ke Jogja, sudah dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Bahkan konon saya dengar-dengar kalau pengen tahu penulis bisa hidup makmur, itu di Jogja hanya ada beberapa nama. Cak Nun, dan siapa lagi ya kalau nggak salah Pak Umar Khayyam kalau nggak salah. Tapi Pak Umar Khayyam kan dosen ya. Ya. Kalau Cak Nun kan memang produktif menulis. Dan kemudian salah satunya yang paling muda saat itu adalah Mas Indra Ismawan. Jadi beliau itu menulis di banyak media massa, tapi uangnya banyak. Dan kemudian membuat satu penerbitan yang sangat sukses, Media Presindo, salah satu penerbit terbesar di Jogja. Sampai Mas Indra itu lupa berapa punya gudang. Terus kemudian bisnisnya merambah di mana-mana, main saham, main properti dan lain-lain. Dan buku ini adalah buku yang sangat ringan dibaca dan membuat pembacanya, terutama saya itu tersentak, berpikir banyak hal, menyadari beberapa ketololan dalam hidup ini gitu ya. Dan terima kasih Mas Indra atas bukunya yang menarik ini. Mas, sebelum kita ngobrolin soal buku, Anda kuliah di Fakultas Ekonomi ya? Fakultas Ekonomi. UGM. Ya. Nggak main-main. Itu maaf, yang D3 atau yang S1? S1. S1 loh bro. Dan tanpa tes itu. Tanpa tesnya gimana? PPUD kan dulu. Manajemen Mas? Manajemen ya. Manajemen UGM bro. Itu salah satu jurusan yang paling susah dimasuki. Terus kemudian bisa menulis gimana Mas ceritanya? Ya sebelum kuliah kan juga udah suka nulis dulu, SMP, SMA gitu. Oh, Mas Indra dari mana sih asalnya? Lampung. Oh, dari Lampung. Nulis cerpen saya Mas pertama Mas yang dimuat di koran. Saya tahu kalau nulis cerpen. Nah, yang pertama dimuat di koran tahun 90 itu kelas 1 SMA itu di Lampung. Oh, di Lampung udah nulis cerpen? Iya. Di media lokal Lampung atau di Harian Merdeka Minggu kan nasional tuh. Oh. Kalau akhirnya ya kalau Lampung lokalnya kan Lampung Pos dulu, terus ada lagi yang Lampung Pos. tabloid yang dulu agak concern ke sastra itu Swadesi dulu. Saya rutin tuh ngisi di sana dulu. Sejak SMA. Sejak SMA ya. Kok bisa Mas sejak SMA menulis? Nggak tahu ya. Susah tidur aja kali, jadi terus malam bikin tulisan gitu. Tapi memang awalnya baca sih. Baca kan? Iya, memang baca. Pembaca ya. Awalnya baca ya. Memang suka baca sejak dulu. Sejak SD kalau baca. Lalu hijrah di Jogja meneruskan aktivitas sebagai penulis. Iya, lebih menarik berkarir sebagai penulis daripada kuliah gitu kan saat itu. Tapi lulus ora sih Mas? Lulus bro. 8 tahun 9 bulan. Tapi saya lulus peringkat 3 Mas. Yang penting nggak 9 bulan 10 hari. Oh peringkat 3? Peringkat 3. Peringkat 3 apanya nih Mas? Dari nomor induk mahasiswa. Dari nomor induk mahasiswa. Aduh. Nah Mas,
bener nggak itu isu waktu saya awal-awal kuliah bahwa ada penulis muda yang kaya raya dengan menulis gitu. Karena saking produktifnya dan diterima di berbagai media dengan beragam isu, topik gitu. Kalau kaya raya saya nggak tahu ya ukurannya apa gitu. Tapi kalau ukurannya menulis di semua koran di Indonesia ya itu pernah saya masuk itu semua. Tapi memang pernah hidup sebagai penulis? Pernah. Menggantungkan. Iya benar. Benar. Dan memang cukup waktu itu? Ya sangat cukup. Wah berarti memang kaya. Jadi satu artikel saya itu cukup untuk bayar kos setahun gitu kok. Sebulan. Iya sih kalau itu. Sebulan yang rekor saya 80 artikel dimuat itu. Berapa? 80 lebih, 86 kalau nggak salah. Satu bulan? Rekor tapi itu ya. Kalau ya, tapi oke, itu rekor 80 artinya paling 30-40 lah tiap bulan. Waduh. Kalau 30-nya saja anggaplah 100.000 anggaplah ya Pak, karena pasti lebih lah ya. Udah berapa itu? Padahal hidup di Jogja waktu itu hanya butuh uang 150.000, 200.000 lah paling. Ya makan kan cuma 400 perak satu kali makan. 300-400. Iya di Mas Indra pasti segitu. Kalau saya 500. Betul. Di Untuang itu yang paling mahal itu kepala ikan itu 3.000. Iya, itu udah mewah banget. Udah mewah banget, iya. Rumah makan Padang, Bro. Jadi kebayang Mas Indra ini memang makmur banget sih dengan kok bisa Mas seproduktif itu? Ya bisa toh. Ya, saya juga produktif loh Mas. Kalau saya itu ukuran saya sebulan minimal harus 3 supaya bisa hidup. Iya. Anda 30 loh, 10 kali lipatnya. Ya karena saya mendisiplinkan diri saat itu gini Mas, itu kan kita putaran ritme di artikel harian, itu kan setiap hari muter terus tuh. Dan saya harus setiap hari bikin minimal 1, seringkali sampai 3 setiap hari Mas. Setiap hari. Dan itu sama redakturnya sudah dipercaya sampai ke tahap pokoknya nek tulisannya Indra Ismawan mesti goal gitu ya. Sampai di tahap itu kayak tak gitu. siasati itu. Gimana tuh? Ada caranya dulu. Gimana? Kan dulu kan ya belum ada internet, belum ada apa-apa itu ya. Iya betul. Jadi kalau ada sebuah headline atau berita yang menarik hari ini muncul di koran sebagai headline, nanti artikel atau analisanya baru muncul 2 minggu kemudian. Oh. Ya kan? Nah, saya mempercepat itu. Oke. Jadi kalau pagi itu saya nonton TV ada berita, kemudian baca koran kan agak siangan jam 8 jam 9 lah kalau itu koran-koran nasional baru datang kan di Jogja saat itu. Iya. Nah, setelah itu saya seleksi tema apa yang mau ditulis, saya tulis nanti jam 11:30 jam 12 sudah selesai satu artikel. Baru saya sarapan gitu. Nah, supaya ini cepat nyampe ke redaktur, saya kirim lewat fax. Kalau orang lain-lain kan ngirimnya cuma amplop, iya. Kilat khusus palingnya. Saya kirim fax ke Kopma awalnya. Lama-lama saya beli mesin fax sendiri taruh di rumah. Dahsyat. Ini sebagai gambaran Mas Indra ini masuk UGM 91 ya Mas? 93. Oh 93 loh. 93. Jadi udah mulai ngirim mungkin satu-satunya penulis yang pakai fax. Dan enggak, dulu ada beberapa yang akhirnya ikut pakai fax, tapi kan di Kopma UGM tuh. Iya. Bayar 2.000 perak satu lembar tuh kan. Aku kok orang kepikiran ya Mas. Saya ngeprint terus pakai amplop. Masalahnya ini waktu kan. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya ada berita sangat aktual hari ini, pagi ini kan muncul di headline kan. Nah, kalau nanti siang jam 1:30 itu redaktur opini udah di mejanya ada fake-fakean dari tulisan artikel gitu, itu udah besoknya dimuat gitu. Pasti 90% dimuat. Nah, itu yang mempercepat itu gitu. Oke. Nah, Mas Indra menulis apa saja waktu itu? Temanya? Apa aja tak tulis, Mas. Gimana tuh kok bisa menulis apa saja? Perspektif toh. Jadi apapun kita bisa tulis sebenarnya gitu. Nah, ketika saya ke Jogja, itu kan saya belum belajar ekonomi. Saya masih nulis cerpen, artikel budaya, artikel budaya. Tapi habis itu saya belajar ekonomi karena ya di kuliah kan juga belajar ekonomi toh. Jadi ya saya sekalian untuk bahan artikel gitu. Tapi kok pede ya Mas? Mahasiswa awal terus menulis soal ekonomi itu kan jarang-jarang mahasiswa dulu. Betul. Karena saya melihat problemnya di artikel ekonomi tentang uang, tentang ekonomi itu kan
kayak rumit, kayak apa ya, susah dipahami awam gitu loh. Betul. Nah, alangkah baiknya kalau hal-hal rumit ini, tapi sebenarnya penting gitu, itu kita bahasakan pakai bahasa sehari-hari sehingga orang awam pun paham gitu. Sebenarnya itu aja, itu aja. Jadi mempermudah orang untuk mengerti tema-tema tertentu dengan lebih enak gitu ya. Lebih enak ya. Gitu aja sebenarnya. Nah, itu lulus lama karena keenakan kayak dari menulis atau karena sudah mulai bisnis, Mas? Kompleks itu ya. Ya banyak ini ya, non fokus berubah-ubah gitu ya. Sebenarnya saya tahun 99, 98 kan udah teori kan selesai walaupun masih banyak harus ngulang gitu. 2000-an baru ngulang KKN itu, terus mundur lagi sampai 2 tahun baru lulus. Tertunda juga di skripsi gitu. Jadi waktu itu ya keasikan dengan ritme sehari-hari. Saya nulis sebenarnya ritme yang paling produktif itu hanya kurang lebih 3 tahun sih. Yang menghasilkan sebulan 30 sampai 80 tulisan itu. Nah kan kalau kita ingat 98 dulu kan koran-koran pada bangkrut semua tuh kan. Betul. Tapi kemudian tidak lama lagi muncul koran-koran itu tabloid-tabloid sudah 99, baru. Sudah 99 dan saya udah kehilangan semangat menulis lagi karena Soeharto udah tumbang tuh. Berarti Mas Indra Ismawan boleh dibilang dari mulai di Jogja 93 walaupun di Lampung tadi sudah menulis ya. Tapi bener-bener mendapatkan banyak uang lah ya dari 95, menulis tuh. 96, 97 lah gitu. Tapi habis semua uangnya. Karena? Ya nggak ngerti kan cara ngelola uang gimana, selalu berpikir duit habis nggak apa-apa, besok cari lagi gampang gitu. Besok nulis lagi. Iya, karena gampang cari, jadi nggak gampang. Makanya hal-hal kayak gitu kan kemudian saya catat dalam hati dan saya tuangkan ke tulisan-tulisan seperti buku-buku ini gitu. Iya. Jadi saya sering bayangin dulu waktu saya banyak uang tahun 95, 96 kan tanah di Jogja paling 10.000 semeter. Iya. Saya bisa beli berapa ratus meter tiap bulan gitu loh. Iya, kalau 30 tulisan. Bener. Terus akhirnya mulai bisnis penerbitan tahun berapa, Mas? Ya 98 itu. 98? 98. Media Presindo ya? Iya. Langsung berhasil, Mas? Enggak. 5 tahun kan kacau kan. Tertatih-tatih aja enggak lah gitu. Loh Mas, bukannya 98 sampai 2002 itu adalah apa ya, musim seminya para penerbit di Jogja. Ya betul, dari sisi jumlah terbitan dan lain-lain kami juga ikut mengalami itu. Tapi itu tidak menciptakan pondasi bagi kami untuk tumbuh selanjutnya gitu loh. Jadi malah memunculkan kegamangan. Waktu itu stimulasinya kan ada beberapa ya. Pertama sebelum ada Ford Foundation gitu ya. Iya. Itu booming buku yang pasca reformasi kan. ya. Tema-tema yang kemudian politik. terbuka politik dan lain-lain. Che Guevara gitu-gitu ya. Tapi itu didorong sama buku-buku subsidi dari Ford Foundation. Betul. Nah, tapi ini ternyata membuat kami, ini yang saya tahu kan di penerbitan kami gitu ya. Iya. Akhirnya malah terfokus pada tema-tema yang dalam tanda kutip marketnya sempit. Yaitu? Ya tema-tema misalnya social science itu kan marketnya sempit saat itu gitu. Ya, market sempit itu dihajar dengan berapa ratus atau berapa ribu judul, muntah. Retur kan. Ya, nah kami tidak terbiasa saat itu untuk membuat buku dengan tema-tema yang marketnya lebih gede. Apa tuh Mas yang marketnya lebih gede? Ya buku populer, buku anak, buku penunjang pelajaran dan lain-lain itu. Kalau buku sejarah itu termasuk? Sejarah itu saat itu kecil. Jadi kami misalnya narasi itu ya, penerbit narasi. Penerbit narasi itu penerbitnya Mas Indra juga? Ya, itu berangkat dari kondisi market yang sangat kecil. Sampai sekarang bertumbuh secara market makronya bertumbuh itu kan kami ngikut dari awal itu kan. Dulu kan nggak banyak ya? Nggak linear lah di media, misalnya media elektronik misalnya. Dulu belum ada kan misalnya media yang mengkhususkan misalnya ke news gitu misalnya. Baru awal Metro itu tahun 2002-an, 2003. Nah, disitulah marketnya bersemi nih. Social science itu seiring itu. Jadi kami ngikutin tapi kami dengan penerbitan buku gitu. Marketnya tumbuh di situ. Sebelum itu orang hanya jualan news kan nggak bisa, nggak laku gitu. Nah waktu itu apa yang membuat di penerbitan kemudian Mas Indra ketika tadi dibilang tertatih-tatih tiba di saat
membesar gitu? Ya ada satu momen ketika saya kayak melempar dadu nasib. Gimana tuh? Jadi kalau saya melakukan ini, kalau saya gini berarti saya harus gini gitu kan. Oke. Saya ngelamar kerja, Mas. Oh gitu. Udah mau lulus kurang berapa bulan, udah mau wisuda lah gitu loh. Saya ngelamar kerja gitu. Jadi saya bilang sama diri saya sendiri, disaksiin teman-teman gitu. Pokoknya kalau saya diterima, ini Medpres tak tinggalin nih, terserah siapa aja yang mau anu. Oh sampai kayak gitu? Iya, itu tahun 2002, ya tahun saya lulus itu. Jadi ada sebuah lowongan kerja lah waktu itu dari yang diterima, yang dicari itu kira-kira kalau nggak salah 3 orang. Pendaftarnya 300, Mas. Saya tahap pertama, kedua, ketiga lolos terus sampai tinggal 5 besar nih. Wah kayaknya Lolos nih, gitu. Tapi ternyata kemudian pas pengumuman saya nggak lolos gitu. Oke. Ya sudah, berarti kan saya harus membesarkan Medpres saja gitu. Udah habis itu saya nggak pernah ngelamar kerja lagi udah. Oke. Yang jelas sudah pernah ngalamin melamar kerja. Iya, tapi kan kerja-kerja yang saya cari adalah kerja-kerja yang memberikan ruang untuk pertama menulis, untuk ya mengeksplor ide gitu. Jadi saya nggak mau kerja yang 9 to 5 untuk sehingga nggak cukup energi untuk menulis dan berkreasi gitu kan. Lalu apa yang dilakukan Mas Indra kemudian untuk membesarkan Media Presindo? Kebetulan saat itu ya setelah 5 tahun, kalau kita bikin sebuah entitas usaha itu termasuk penerbit, kalau udah umur 5 tahun berarti kan ini akan melampaui fase kedua nih. Tahun pertama semua semangat kan, semangat tahun pertama, wah kita semua punya mimpi yang sama gitu. Begitu tahun kelima, mimpinya udah beda-beda, ada mulai ragu gitu. Wah bisa nggak nih saya masa depan di sini gitu. Nah disitulah kami pecah bubar gitu loh. Nah, jadi Media Presindo itu sempat ngalamin pecah juga ya Mas? Pecah. Sehingga saya tahu fase-fase ketika sebuah usaha itu tahun pertama kayak apa, antar tahun kelima, tahun 10, 15 gitu. Ekspektasi kan beda-beda nih. Setiap karyawan yang masuk atau partner yang masuk itu kan punya keinginan, kemudian juga punya komparasi, ntar ketemu teman kuliah misalnya, lo udah dapat apa nih gitu. Nah gitu-gitu itu kan sangat berpengaruh terhadap kerja mereka, proses mereka di institusi ini gitu. Nah itu kami kan nggak tahu, nggak ngerti pengalamannya gitu kan. Nah ya udah akhirnya tak tanyain satu-satu lah, masih mau gabung apa enggak gitu. Dari 15 orang tinggal 6 gitu. Ya sudah 6 ini yang ini. Jadi selama 5 tahun berproses itu karyawannya 15 ya? Ya sempat lebih sih, tapi pada saat terakhir itu saya tanyain ada 15 orang. Nah saya bilang ini Medpres mau bangkrut nih gitu. Kalau masih mau bertahan di sini, saya terima kasih. Tapi saya nggak janji bisa membayar gaji secara rutin gitu. Kalau kalian mau resign sekarang, silahkan resign, tak kasih pesangon gitu. Oh gitu ya? Ya kan wajar kan 9 orang resign gitu. Ya wajar karena nggak tahu digaji bulanan atau enggak. Iya. Ya tinggal bangkit dengan yang ada saja gitu. Dan ternyata bisa. Apa yang dibenahi sehingga bisa Medpres jadi sebesar sekarang? Banyak banget Mas, banyak banget. Apa Mas? Bagi-bagi ilmu lah. Jadi pertama gini, dasar dari kesuksesan kita ke depan itu kan semua kan harus dihitung gitu ya. Harus dihitung. Jadi sebelum saya bongkar semua itu, misalnya kita dengan 15 karyawan hanya mampu mencetak katakan 2.000 sampai 4.000 buku sebulan, dan itu sangat tidak cukup gitu. Jadi kemudian saya cari rumusnya, cari hitung-hitungannya, saya ketemu saat itu ya, itu hitungan tahun 2003, bahwa apa yang dinamakan overhead cost gitu, itu saya batasin di Rp1.000 per eksemplar buku. Jadi dibebankan di dalam eksemplar buku Rp1.000 ya? Itu mencakup target produktivitas gitu ya. Jadi saya ngitung untuk jumlah karyawan yang ada berapa, kemudian gaji saya berapa gitu, dan biaya operasional yang non gaji berapa. Katakan misalnya ketemu 20 juta sebulan misalnya. Berarti harus bikin 20.000 buku. Buku yang laku ya kan? 20.000 belum laku enggaknya nanti. Tapi ini hanya hitungan aja, efektivitas, efisiensi. Jadi artinya
pembebanan overhead cost per judul per eksemplar itu Rp1.000. Dan dibebankan di buku ya. Pertanyaannya itu 20.000 eksemplar, ada berapa judul gitu kan? Itu satu. Kedua, diserap pasar nggak? Itu kan nanti ada ada mekanisme lain untuk menyaring itu gitu. Oke. Kalau bisa 20.000 eksemplar itu kan satu judul saja gitu. Kalau bisa, supaya nggak ribet. Iya. Kalau nggak bisa, kalau kita asumsinya tadi ternyata memang kualitas naskahnya hanya mediocre, anggaplah hanya ya terjual 2.000 lah paling selama 2 tahun misalnya. Ya sudah, berarti kan 10 judul. Iya. Gitu. Minimal tuh. Iya. 10 judul. Ya sudah, saya genjot aja di situ. Berarti genjotnya di jumlah judul akhirnya. Jumlah eksemplar. Jadi eksemplar kemudian menyesuaikan jumlah judulnya ya. Nah, jadi kita ngitung, jadi judul A sama B kan serapannya beda, Mas. Betul. Jadi ada yang ekstrim banget, judul A itu bisa sampai 50.000 eksemplar. Tapi kan tebak-tebakan, Mas. Enggak. Kan bisa dihitung, Mas. Waduh. Berarti ada yang keliru di penerbit buku Mojo ini. Enggak, kan kita sama-sama nyetak buku nih. Ini udah kita ini teman-teman, ini juga buku-bukunya Mas Indra Ismawan, banyak banget beliau menulis buku. Dan kebanyakan tentang keuangan. Ini salah satu juga yang teraris nih, menciptakan uang bukan mencari uang. Bisa Anda cari di marketplace, tapi terutama beli yang ini. Mas, ini misalnya kalau saya nih ya, waktu masih jadi direkturnya penerbit buku Mojo gitu ya, foundernya lah. Ini 4 buku saya persiapkan dengan baik nih, Mas. Saya mau terbitin. Oke. Terus ini kayaknya 1.000. Ini kayaknya 2.000, ini kayaknya 3.000, ini kayaknya saya cetak 3.000 juga. Lempar ke pasar, brut. Ya, yang 1.000 kadang laku 1.200, yang 3.000 kadang cuma laku 200. Nah, bukannya ada unsur gambling kayak gitu? Pasti ada, gamblingnya ada. Tapi data kan bisa dibaca. Yang kita sebenarnya gini, kalau penerbit itu kan kita mesti dulu nih, yang kalau saya nulis itu ya, dulu waktu saya nulis artikel yang saya bayangkan konsumen saya siapa gitu. Betul. Bukan pembaca loh, tapi redaktur gitu. Oh iya, yang meloloskan penulis, atau enggak gitu ya. Jadi penulis opini gitu. Iya. Decision maker-nya redaktur. Kalau saya bikin misalnya sekarang nyetak buku anak gitu misalnya. Nanti yang decisive decision maker-nya sopo gitu. Anak atau ibunya. Kita analisa. Jumlah anak berapa? Oh, karena Mas Indra di era itu murni lewat toko buku ya? Murni lewat toko buku. Nah, belum kondisi online data seperti sekarang semua. Iya. Oke. Jadi ngikutin tren yang ada laku di toko buku ya? Sebenarnya enggak ini. Gini, kalau ngikutin tren itu berarti membuat kita jadi follower. Terus menciptakan tren? Gini loh Mas, memang ada banyak jebakannya ya. Misalnya gini, kalau saya ngikutin tren, saya nggak nerbitin History of Java, Mas. Ya, oke. Gitu. Artinya gini, ketika saya masuk ke toko buku ngelihat beberapa orang akan ngelihat bestsellernya apa, akan tanya bestsellernya apa. Nah kalau saya akan nanya dalam hati biasanya sih. Ini kira-kira buku apa yang layak ada di sini? Dicari orang tapi belum ada. Gitu. Berarti nggak riset dong? Nah pertanyaan itu membawa kita ke data. Oke. Untuk mencari data gitu. Iya. Gitu. Ini sebagai gambaran ya teman-teman. Di bisnis buku itu lazim dulu ya. Itu numpangin ya Mas ya. Istilahnya. Numpangin tuh gini. Khalil Gibran itu laris. Semua penerbit udah tinggal nyari aja naskah-naskah Khalil Gibran yang lain yang bisa diterbitkan atau yang sudah diterbitkan kemudian disusun ulang gitu ya. Terus sempat juga ada itu kayak cinta Puccino itu apa tuh istilahnya ya? Teen lead gitu. Semua penerbit nerbitin teen lead. Rak-rak buku di seluruh Gramedia isinya ya teen lead hampir sebagian besar gitu ya Mas ya. Nah yang saya maksud tadi numpangin tuh kayak gitu. Jadi penerbit ikut gitu supaya punya kans untuk dibeli oleh konsumen gitu. Nah, saya pernah Mas kayak gitu juga, walaupun nggak semua gitu. Saya coba ngikutin, tapi akhirnya kan itu membawa kita pada involusi kan. Betul. Jadi ada 1.000 judul buku di toko buku, tapi idenya nggak banyak.
Dan sekarang masih loh. Saya lihat terakhir di Masih. toko buku Gramedia, Ustadz Abdul Somad itu satu rak sendiri itu. Yang ngarang entah siapa lah ya. Yang jelas bukan Ustadz Abdul Somad, cuma gambarnya Ustadz Abdul Itu kami yang Somad. pertama kan. Iya, saya tahu. Lewat Mutiara Media itu. Jadi kami termasuk yang sadar. nulis Gus Muafik ya, Mas Gus ya? Muafik, iya Gus Muafik. Iya, iya. Iya. Sekarang udah diikutin oleh penulis-penulis lain ya, Ya penerbit nggak lain. apa-apa daripada nggak nulis apa-apa. Ya, tapi itu sebagai contoh ya. Bahkan Iya, sekarang nggak, pun masih itu sebenarnya masih bisa asal kita ngerti marketnya itu seberapa. Jadi market tidak diperkosa gitu loh. Nah, yang terakhir-terakhir ini yang gila-gilaan itu yang healing-healingan tuh ya. Iya. Ya, aku apa tuh? Apa li judul-judulnya ngono itu? Apa ya? Ya pokoknya menerima kehidupan kita dengan lebih baik gitu-gitu ya. Secara psikologis Iya. ya, kalau kita googling nama orangnya nggak ada gitu. Oh, Nama pengarangnya maksudnya. iya. Ya, kan itu banyak banget dan laris itu ya. Iya. Tapi seperti yang dibilang oleh Mas Indra itu memang ada risikonya yaitu involutif itu tadi. Involutif. Iya. Nah, Mas, sukses di dunia penerbitan Medpress terbesar lah di Jogja. Ya enggak lah, Mas. Coba mana penerbit yang lebih besar dari Medpress? Ukurannya apa dulu lah. Loh, Kami dulu dari sekarang- sisi karyawan sebelum pandemi kan sampai 150 ya. Itu juga salahnya saya, Mas. Jadi Medpress itu dibangun pakai logika bisnis tahun 80-an. Di mana sebuah institusi gede berdasarkan jumlah orangnya gitu. Sebenarnya enggak, Kak. Impact-nya ini loh. Tapi gudang sampai lupa itu. Lah ya itu kan buah dari asumsi tahun 80-an itu yang saya pelajari di kampus kan itu kan, Mas. Oke. Kalau manajemen ya Peter Drucker gitu-gitu zaman dulu lah gitu, birokrasi gitu. Sekarang kan enggak, harusnya enggak. Sekarang penerbit enggak usah banyak karyawan gitu. Tapi buku banyak, ide ini banyak sehingga ini bisa ini influence Produktivitasnya gitu. tinggi. Iya, high impact gitu loh. Oke. Ya, tapi diukur dari situ Medpress terbesar lah di Jogja itu nggak terbantahkan gitu. Nah, kemudian Mas Indra main saham dulu atau properti dulu? Nek properti itu saya nggak main, saham juga nggak main sih, Mas. Properti itu saya nabung. Oh gitu. Jadi dulu saya kompromi lah sama Tapi istri. tanah di mana-mana, Lah ya itu nabung, Mas. kios di mana-mana, rumah. Jadi waktu itu saya sempat bilang sama istri ini daripada ini kira-kira tiap tahun harus nyisin untuk dibeli ini dulu tapi ya gitu. Nah, terus kalau saham itu saya belajar. Oke, terus kalau yang properti dulu deh. Kan kemudian itu jadi bisnis besar juga oleh Mas Indra. Ya, Itu karena saking banyaknya terus dijual laba gitu atau gimana tuh? ya bisa jadi semacam itulah, terus kemudian katakan misalnya wah ini kalau jadiin perumahan jadi klaster lah, klaster kecil gitu lah. Jadi berapa unit ya sudah akhirnya bikin PT di situ udah sekarang udah. Iya. Udah jalan dengan logikanya sendiri lah udah gitu. Oke. Terus kemudian main saham. Kalau itu gimana, Mas? Saham itu kan sebenarnya saya sudah lama pengen itu, mana nggak pernah ada momentum ketika saya kemudian bisa masuk gitu loh. Oke. Sehingga tahun 2010-an saya baru masuk. Oke. Ya sudah, kadang saya tinggalin nggak saya sentuh-sentuh, kadang aktif trading kalau pas lagi masanya bagus gitu. Oke. Tapi sekarang masih aktif. Saat ini saya nggak, saya lagi off di saham. duitnya Tapi tak instrumen ambil investasi yang lain banyak kan tentu saja. investasi baca buku, Mas. Nah, kok terus kemudian tercipta buku ini gimana nih ceritanya? Apa sih seninya uang itu, Mas? Pertanyaan umumnya dulu deh. Saya udah lama kepingin nulis buku yang seperti ini. Jadi kan dulu mungkin 20-an tahun yang lalu itu kan kayak buku-buku kayak Kiyosaki gitu kan. Iya. Itu kan sangat dibaca oleh sangat banyak orang yang kemudian mempengaruhi cara berpikir pembaca, termasuk saya juga terpengaruh oleh itu gitu. Bagus sih, bagus. Tapi belum cukup. Poor Dad itu ya. Rich Dad Poor Dad sampai nyambung ke itu cash flow quadrant. Terus tentang mengajarkan ilmu finansial untuk anak-anak. Terus Ritariang gitu-gitu itu. Banyak kan seri lanjutannya. Cuma
saya melihat ada 2 hal yang kita nggak dapat dari buku itu. Itu pertama, skema buku itu terutama cash flow kuadran itu kan hanya skema cash flow. Jadi uang yang kita dapat dipetakan dalam 4 kuadran. Ya, 4 gitu. kuadran, betul. Nah, kemudian ini persoalan bagaimana mendapat uang kan gitu kan. Pos-posnya gitu loh. Bagaimana meletakkan uang dong kalau kuadran? Enggak, itu kan cash flow kuadran. Bagaimana cara kita mendapatkan uang? Oke. Ada dari karyawan, iya. karyawan, ada sebagai pebisnis, ada sebagai investor dan lain-lain gitu. Ada 4 kuadran. Tetapi masalah keuangan kita sebagian besar kan juga bukan hanya bagaimana mendapatkannya, tapi bagaimana spending, bagaimana membelanjakannya yang di buku itu tidak dibahas gitu loh. Artinya kan ini secara ilmu uang kan baru separuh gitu. Baru bagaimana kita memaksimalkan sisi pendapatan. Bagaimana dengan pengeluaran. Sementara kita di Jogja itu disuguhi banyak fenomena menarik kan, Mas. Apa tuh, Mas? Misalnya gini, di sisi lain banyak orang yang komplain tuh, UMP Jogja kok rendah banget gini. Betul. Di sisi lain banyak juga orang yang menikmati itu dan ya baik-baik aja. Hari Sabtu Minggu masih bisa mancing, minum manuk dan lain-lain gitu loh. Jadi ini masih bisa menikmati hidup. Iya. Ya artinya itu tadi, bukan hanya dari sisi pendapatannya, tapi juga dari sisi bagaimana mereka mengelola itu gitu loh. Karena semakin modern seseorang, kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya semakin termonetisasi. Maksudnya apa-apa uang gitu. Sementara misalnya karyawan-karyawan yang tinggalnya di Turi apa di mana gitu, yang sebagian pengeluaran dia nggak perlu beli sayur misalnya, dari halaman bisa. Dia begitu pulang kerja udah istirahat, nggak perlu main, sehingga nggak spending uang. Itu UMP itu cukup gitu. Nah hal-hal kayak gini ini yang harus kita seimbangkan. Karena kalau kita misalnya di buku ini ada, kalau kita patokannya itu pada pengeluaran, itu kan jauh banget, Mas. Pengeluaran kan untuk tidak disebut miskin cuma berapa gitu. Di buku ini masih pakai masih pakai BPS ya? Iya. Kalau di BPS kan hanya 400 sekian kan? Ada Bank Dunia. Kalau Bank Dunia kan 900 sekian ya? Iya, tapi kan tetap angkanya masih jauh sekian. Masih jauh di bawah. Kecil banget. Iya. Artinya ya semua itu relatif. Makanya ini tentang uang ini kalau menurut saya sih seni gitu loh. Art. Oke. Pertanyaan yang kedua, Mas. Tadi kita kalau ngomongin uang itu ada sisi pendapatan dan ada sisi pengeluaran. Mudahnya begitu ya. Saya pernah ketemu teman. Waktu itu saya utang duit. Biasalah penulis, Mas. Iya, utang itu pendapatan. Bayarnya yang pengeluaran. Utang duit. Saya masih ingat utang duit 20.000. Saat itu 20.000 itu lumayan lah. Bisa untuk makan beberapa hari, menunggu honorarium turun. Terus waktu honorarium turun saya bayar. Nah, dia bilang nggak usah, nggak apa-apa ini nggak, saya ikhlas kok. Nah, terus itu terjadi 2 kali. Di kali kedua saya tanya, bro, dulu kan nggak bro ya, kita anggap sekarang lah bro, kenapa sih kamu nggak mau? Ya ini terakhir aku pinjem deh kalau gitu. Cuman saya pengen tahu kenapa kamu nggak mau bayar, ya. Dia bilang gini, Tut, kalau kamu mikirin pengeluaran, kan artinya kan aku ngeluarin duit untuk kamu, itu nggak keren. Yang mesti kita pikir adalah pendapatan. Gitu. Dari situ saya mulai, bener juga ya. Bener ya. Gitu. Nah, tapi sementara Mas Indra tadi ngomong manajemen spendingnya juga mesti diatur nih. Itu. Nah, gimana tuh Mas? Mana ya sih yang lebih penting? Mengatur pengeluaran atau memaksimalkan pendapatan? Saya rasa gini, 80% orang, mungkin ini angka yang saya asal sebut aja. 80% orang itu sulit mengubah pendapatannya. Jadi bagi mereka itu akan lebih mudah mengelola pengeluaran daripada menaikkan pendapatannya gitu. Ini dulu gitu. Jadi belajar dulu untuk memanage spending kita gitu ya. Nggak mudah itu untuk naikkan pendapatan itu nggak mudah. Dan rumusnya masih pakai rumus baku itu ya? 20% ditabung. Kalau itu apapun bisa Mas. Itu kan maksudnya angka itu hanya sekedar angka. Kalau
sampean pergi ke itu penasihat keuangan dikasih rumus kayak gitu. Tapi kan ini rumus ini bagi saya sih sangat sangat nggak penting gitu. Karena ini konteksnya misalnya saya masih belum nikah misalnya, belum punya tanggungan. Saya bisa 80% nabung harusnya. 80%. Seharusnya. Tapi memang Mas, saya pernah dikasih tahu teman saya yang Chinese memang memegang teguh tradisi Tionghoa gitu ya. Dia bilang, kalau orang tua saya Mas ngajarin saya nabung itu bukan, kalau anak sekarang kan 20-30%, kalau kami itu 90%. Benar, itu benar. Yang penting yang 10% itu mesti cukup, harus cukup. Kalau bagi mereka itu bukan harus cukup. Nggak ngerugiin orang lain lah. Gitu. Ya, gitu. Harus cukup. Ya dari situ ya pantesan ya. Apa. Dan itu diturunkan, dicekokin sejak kecil tuh katanya. Iya. Memang harus begitu. Nah itu juga yang untuk anak-anak kita nanti ya Mas. Jadi kan saya mulai nih untuk anak saya gitu misalnya. Iya. Kita udah ngelihat nih sekarang ini berapa puluh juta, ratus juta orang yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kan. Betul. Itu kejadian kan di nyata sehari-hari. Nah bagaimana supaya nanti dia itu bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan gitu loh. Oke. Motifnya bukan itu. Kerja itu kan aktualisasi diri gitu. Passion dan lain-lain. Setuju. Pendapatan dari mana? Investasi Mas. Nah pertanyaan selanjutnya Mas. Kalau untuk karyawan, karena ini nih karyawan mojok nih, atau ini buat banyak, kan sebagian besar teman kita ini karyawan Mas, yang jadi pengusaha kan kecil. 80% tadi itu. Bisa nggak mereka sebetulnya dalam tanda kutip sejahtera? Sangat bisa lah. Gimana caranya? Jangan anggap enteng uang. Uang tuh enteng loh Mas. Jangan dianggap enteng gitu. Digembol. Uang itu apalagi kalau berbentuk kartu kredit, enteng banget. Itu satu. Kedua, terus soal investasi tadi ya. Investasi itu rumus utama kita untuk bisa lepas dari kesulitan keuangan itu investasi. Tapi apakah investasi itu harus beli tanah, harus beli saham? Enggak. Menarik ini. Enggak. Apa saja tuh Mas? Kalau orang lain kan ngomong investasi, misalnya baca buku investasi, oke lah itu iya gitu. Ya investasi. Tapi hal lain yang kadang nggak terpikir loh Mas misalnya. Apa tuh? Sekarang misalnya tak tanya Mas Putut, sekarang pohon tabebuya sekarang berapa harganya? Untuk ketinggian 2 meter misalnya. Orang bisa jual berapa coba? 300.000, 500.000. Tabebuya? Iya. Tapi begitu saya tanam nanti harganya cuma 30.000. Enggak Mas. Itu kebutuhannya real. Kebutuhannya real. Beda sama tanaman hias ya. Gitu ya. Nah, saya tabebuya tahu. Ketinggian 50 cm, kita harus beli paling 25.000. Betul. Iya kan? Tanam aja di halaman belakang rumah. Udah 10 biji. 2 tahun itu sampai tuh 2 meter, 3 meter. Jual lah 200.000. Oke. Ini kan sebenarnya hampir sama dulu malah local wisdom kita yang saudara-saudara kita di Wonosari misalnya. Untuk kuliah anaknya mereka nanam jati sekarang gitu. Oh iya, gitu. Kalau itu sih masih ya. Iya, saya juga ikut itu Mas. Jadi waktu anak saya lahir, saya beli kebun jati di sana. Di Kalimantan ribuan hektar juga ini. Jangan salah, bukan cuma jati. Anak saya lahir, habis itu istri saya beliin asuransi buat pendidikan anak. Saya bilang udah aku beliin aja lah gitu. Kebun jati aja, ntar kita lihat ya mana yang lebih gitu. Iya. Pasti menang kebun jatinya. Iya kan Mas? Iya. Menang kebun jati. Karena nggak ada biaya untuk fund manager kan. Jadi intinya investasi, ya saya belajar Mas, SMA itu saya ngopeni 1 ayam betina. Yang kakak saya, adik saya udah nggak mau ngurus, itu tak urus sampai 1 ayam itu dalam waktu setahun jadi 300 Mas. 300 ayam. Tapi waktu jadi penulis pas kaya malah nggak ngelakuin apa-apa ya? Enggak. Jadi kena sindrom. Mungkin kita orang muda terlalu menggampangkan sesuatu. Ya maklum lah Mas, masih muda. Tapi kalau instrumen bisnis yang lebih tidak menguras energi gitu ada nggak sih Mas? Misalnya deposito itu masuk nggak sih? Masuk. Deposito, beli obligasi, oke, masuk semua itu. Dan tapi memang itu kan jangka panjang ya, jangan kemudian bulan depan terus dilihat hasilnya berapa gitu loh.
masuk semua sebenarnya. Bahwa risiko dari setiap investasi ada. Nah di situ kita dituntut untuk mampu memilah-milah. Ya. Kalau saham sebenarnya kan bisa dibeli dengan harga murah kan, Mas. Ya. Dengan harga satuan reksadana juga bisa. Nah, kebanyakan orang beli saham itu karena belum punya kriteria memilih gitu loh. Kamu milih saham apa sih? Nah, tujuanmu apa? Tujuanmu jangka panjang misalnya. Ya carilah saham yang misalnya growth-nya tinggi dan berdividen gitu loh. Tapi saya dulu kalau kita tidak salah sempat ngobrol, Mas Indra justru nggak merekomendasikan blue chip ya? Kapan itu? Lama mungkin. Nah sekarang lihat, bener nggak? Bener ya? Bener kan? Kenapa? Iya. Karena saya ngelihat bahwa iya bener ternyata. Iya. Saya ngelihat bahwa big fund itu tuh udah nggak ngelontorin uang ke blue chip. Dia nahan atau bahkan mencairkan saham blue chipnya buat siap-siap masuk ke saham teknologi, Mas. Kan nggak kecil angkanya. Gitu loh. Tapi sekarang udah selesai. Sekarang prediksi saya, ini boleh dicatat nih hari ini nih. Iya, ini dicatat nih. Ini bukan sembarangan orang nih yang ngomong. Gimana, Mas? Di saham batubara sekarang. Ya jangka 1 tahun ke depan lah dari sekarang. Sebenarnya saya udah prediksi. Batubara baru anjlok lagi, Mas. Itu kan kita ngitungnya dari 2 tahun yang lalu, Mas. Harga 50. Terus naik ke 400. Nah, turun ke 200 misalnya. Masih oke. Tapi bukan batu bara ke depan itu dianggap energi kotor sehingga mesti dicari alternatifnya. Itu kan yang ditampakkan ke publik, Mas. Kalau di saham kan kita ini harus pakai logika terbalik. Sekarang mobil listrik itu listriknya dari mana? Iya. Dari matahari masih terlalu mahal ya. Ya matahari punyanya Lipo. Iya, listriknya dari mana? Iya. Oke, selalu menarik pokoknya ngobrol sama Mas Indra. Mas, ini saya spill deh ya, isi bukunya kepada teman-teman tuh. Misalnya, saya bacain bab-babnya saja. Menarik ini teman-teman. Bab pertama itu konsumsi itu menyenangkan, menabung itu melawan naluri. Ini fundamental nih dan benar. Walaupun di sini saya kaget ya, karena Mas Indra justru di bab pertama itu bilang orang desa lebih kaya dari orang kota. Setelah saya baca, bener juga gitu. Walaupun saya nggak kepikiran gitu. Ya, ada penjelasannya sih, penjelasan secara ekonomi ya tentu saja. Kemudian yang bab kedua, bab 2-nya uang dan tujuan menjadi kaya. Ya ini agak-agak nggak, ya sebenarnya ini sudah terlalu banyak orang tahu lah ya. Kemudian, nah ini yang penting nih, memahami karakteristik uang. Ini salah satu bab yang menarik nih. Nah, yang keempat, aset harus bisa berkembang biak, tapi nilai uang menuju 0. Ini agak mikir, tapi Mas Indra menuliskannya dengan sangat ringan. Termasuk yang nggak paham apa itu printing money, kenapa Amerika bisa nyetak duit terus, dan dolar bisa dijadikan safe haven ya Mas ya. Yeah. Kemudian yang bab 5 perilaku sosial dan individual terkait dengan uang, ya ini agak sangat teoritis. Kemudian yang bab ke-6 sesuatu yang tidak sengaja kita dapatkan di sekolah dan di kampus. Nah ini di bab ini Mas Indra menghajar logika kampus. Yeah. Betul kan Mas? Yeah. Padahal lulusan manajemen UGM. Kemudian bab ke-7 ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah dan kampus. Ini antitesisnya dari bab sebelumnya ya Mas ya. Teori tentang akumulasi aset, ilmu dagang yang relevan, ini menarik semua sih. Nah ini yang menarik nih bab 8. Saldo rekeningmu adalah nilai rapormu di dunia nyata. Itu nanti akan kita bahas nih. Panjang nggak apa-apa ya bro ya. Aman pokoknya. Umum ketemu Mas Indra nih harus belajar banyak nih. Kemudian yang ke-9 perilaku belanja berlebihan dan sikap rasional. Ini juga ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Walaupun di beberapa hal kita sebenarnya sudah tahu ya, misalnya kayak ilusi mentalitas FOMO gitu ya. Yeah. Nah ini yang menarik juga.
bab 10, middle income trap dan jebakan kemiskinan. Ini sangat menarik. Relevan itu, relate banyak. Nah, ini nanti juga saya pengen bahas nih kesalahan-kesalahan bodoh kelas menengah nih, termasuk saya. Lalu kemudian 11 lingkaran setan utang, ini sih saya kira juga kita banyak yang tahu, cuma ada yang bab yang menarik, yaitu bagaimana KPR bisa membangun basis aset. Ya. Nah, itu menarik tuh, saya baru tahu. KPR perasaan nggak selesai-selesai KPR-ku, kok ini bisa membangun basis aset. Saya mau tanya itu nanti. Jadi saya cicil ya, walaupun nggak semua mungkin saya omongin, tapi saya spill deh, karena Anda harus baca dan beli buku ini. Kemudian yang ke bab 12, jalan membangun kekayaan, cara selebritis dan orang-orang terkaya. Nah, kalau ini sih ya oke lah. Ada yang ya kira-kira isinya kalau selebritis, karir, keahlian gitu ya. Orang kaya ya investasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ke-13, 8 hukum kekayaan pribadi. Ya, ini juga menarik. Tapi mungkin tidak akan kita bahas karena waktu kita ya. Terus kemudian apa yang setara atau lebih penting dari uang. Nah, ini juga menarik karena makin habis babnya, makin transendental. Nah, kemudian yang terakhir, kayaknya bab 14 selesai ya. Oh, bab 15 itu hanya satu isi ya, The Holy Grail ya. Nah Mas, saya mau tanya dulu yang soal sorry tadi itu KPR dulu deh. Oke. Ya. Nah, gimana tuh hukumnya kok KPR itu bisa membangun basis aset? Saya KPR kebebanan terus tuh bayar tiap bulan. Gimana Mas? KPR itu kan kredit yang susah ya. Susah untuk kita apply. Karena memang ini kalau semua orang dikasih KPR, semua orang kaya. Oke. Jadi gitu, Bo. Bukannya banknya yang kaya? Enggak. Bagaimana bisa? Karena nilai agunannya kan tumbuh. Enggak mungkin Mas aku. Jadi gini, saya tanya, ini dibandingkan aja dengan kredit kendaraan bermotor misalnya. Gampang mana? Ya gampang kendaraan bermotor. Gitu. Tapi itu kan jadi bangkai tuh. Karena kalau tuh. Cuman kalau kendaraan bermotor kita nggak kuat bayar disita Mas. Iya. Kalau tanah disita, tapi kan nggak liquid. Bank kan liquid. Mau jual butuh waktu Mas. Iya, tapi itu liquid dan bisa diukur, bisa dihitung. Buat bank itu liquid? Iya. Buat kita aja yang nggak liquid ya? Iya. Kan ada marketnya. Oke. Itu yang kendaraan bermotor tadi itu sebenarnya juga nggak liquid, tapi marketnya diciptakan sekarang. Gitu. Oke. Jadi ini membedakan aja, ada dua tujuan, satu konsumtif, yang satunya ini kan saya nganggap ini produktif nih untuk rumah gitu ya, karena nilainya naik. Misalnya gini, rumah harga 100 juta ini supaya mudah ngitung ya. Biasanya uang muka 20% kan. 20% itu yang modal kita, 80% itu modal bank ibaratnya kan gitu kan. Ketemulah aset 100 juta. Nah, tenornya katakan 10 tahun misalnya. Nah, setelah diangsur selama 5 tahun. Nah, outstanding utangnya kan berkurang tuh. Dari 80 juta mungkin katakan tinggal 50 juta lah anggaplah gitu. Ya kan? Tapi nilai asetnya jadi berapa? Nilai asetnya. Oke. Biasanya dalam 5 tahun aset yang bagus itu tumbuh 3 kali lipat. Jadi 300 kan. Jadi ini spare-nya antara misalnya nilai utang sisa 50, nilai asetnya udah 300. Ini kan udah jomplang segini. Tapi kita membayar ke banknya kan senilai 10 tahun itu juga sebetulnya pembengkakan biaya yang luar biasa kan Mas? Bener, tapi kan itu kalau nggak dikejar dengan cara itu kan mau nabung kalah sama harganya. Itu sih bener, itu yang saya alami juga. Nah kalau kita sebagai pengusaha, spare ini yang dipakai untuk modal kerja nih. Ini kalau untuk tingkat bunga sekarang ini lebih murah dari kredit modal kerja. Jauh. Oh ya? Iya. Tapi gini Mas, saya beli nih tanah 7 tahun lalu harganya 460 juta rumah nih. Saya kredit. Sekarang harganya 1 miliar katakanlah begitu. Ya setelah 7 tahun. Cuman ketika saya jual kan, ketika saya beli rumah lagi,
Saya nggak dapat yang harga 460-an lagi, Mas. Dapatnya ya yang 1 miliar. Nambah dari mana? Itu kalau di lokasi yang sama. Tapi kan ini kita bicara soal besaran nilai kan. Oke. Jadi kalau Anda beli saham Astra 30 tahun yang lalu harganya Rp50 misalnya. Terus sekarang harganya Rp8.000 misalnya nih ya. Untuk beli saham yang sama tetap aja harganya Rp8.000. Tapi kan Anda bisa cari Astra-Astra yang lain yang masih akan tumbuh. Artinya uang 1 miliar ini kalau kita pengusaha beneran ya jangan cari di sekitar situ dong. Cari enggak. di Ini di Jogja, gitu. di Jogja aja ada banyak yang jomplang tingkat pertumbuhan tanahnya. Betul sih. Jadi ada kita misalnya taruh uang misalnya di Pakem misalnya. Dalam 5 tahun terakhir itu returnnya 5 kali lipat. 5 kali lipat di Pakem. Kalau Mas Indra yang ngomong saya harus percaya, tanahnya banyak banget di mana-mana. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya. Mana hal bodoh kelas menengah ini tadi? Kesalahan-kesalahan bodoh kelas menengah. Apa, Mas? Di bab middle income trap. Itu biaya mahal yang dihabiskan untuk mengesankan orang lain. Mengesankan orang lain. Healing, Mas. Supaya dianggap self reward. Iya. Self reward. Iya. Bukan mengesankan orang lain, Mas. Gimana tuh, Mas? Kalau nggak mengesankan orang lain kan ya nggak diunggah. Oh gitu ya. Lah diunggahnya itu supaya jadi influencer ya, Raffi. Itu mahal. Itu mahal. Gimana, Mas? Gimana? Itu mahal itu akumulasinya gitu loh. Apa sih yang biasa dilakukan kelas menengah dalam hal kebodohan itu, Mas? Kalau di yang tadi yang kita bicara soal anu tadi, makanya saya bikin spending quadrant itu. Itu pengeluarannya tidak menurut kaidah itu gitu loh. Kalau kita mau bikin konten misalnya, itu jelas produktif kan. Ngapain keluar uang? Yang mau nyeponsorin kan banyak. Wow, kalau baru pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10 ya mesti spending dulu dong. Tetap ada lah. Karena kan konten juga nggak harus keren. Nggak harus maksudnya di tempat keren gitu kan. Nggak harus spending uang. Nah ya di Medpresso, kafenya Mas Indra mahal juga kan, secangkir kopi. Bukan kan nggak harus di kafe juga, bahkan di trotoar juga bisa kan. Iya. Gitu loh. Kalau kita bicara itu loh ya. Oke. Jadi kadang-kadang ini kan kayak hanya excuse saja supaya ini bisa spending lebih besar, supaya dianggap kaya gitu. Supaya dianggap sukses. Sukses itu jadi jadi toksik. Oh ya? Iya, supaya dianggap sukses. Kalau kita tanya supaya dianggap sukses. Sukses itu apa sih gitu loh? Bedanya apa orang sukses sama nggak sukses? Tapi kalau enjoy life, masa nggak boleh, Mas? Boleh aja. Tapi enjoy life kamu dibimbing oleh caranya orang atau enggak? Oke. Aku enjoy life gitu dengan cara-cara yang menurut orang lain enjoy life gitu. Berarti enggak dong. Aku enjoy life dengan cara aku. Orang lain nggak harus tahu. Tapi kan tetap sama-sama spending money. Sama. Tapi rasionya yang nggak dipikir sama orang-orang milenial sekarang. Gimana tuh soal rasio? Kalau Kiyosaki atau bilangnya kan ya, atau Tung Desem kalau orang zaman dulu lah. Kamu foya-foya sekarang, beli sport car sekarang, pakai anak dari investasimu. Taruh di beli obligasi. Ada bunganya kan? Iya. Bunganya didepositoin. Nah, bunga dari deposito ini baru beli baru lampu. Dipakai untuk gitu. Nah, itu kebayang duitnya berapa dulu, Mas, kalau kayak gitu. Iya memang. Dan ini utama udah. Penghasilan utamanya gitu. Dan jangan salah, ini kayak gini ini ada motif anunya juga. Untuk misalnya mengurangin pajak gitu. Ya. Nah, saya misalnya Anda kan bisa juga kan ya. Misalnya main ke kafe mahal-mahal mana gitu kan, terus ini masuk di reimburse perusahaan, motongin pajak. Gitu. Oh, kalau di reimburse perusahaan ya nggak berani ya, Mas. Enggak, kan itu motongin pajak buat perusahaan. Biaya oh iya, 50% motong. 50% di mojok nggak boleh. BPH. Bisa itu, di tax plan dibikin gitu. Bisa gitu. Oke. Terus? Jadi motif orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau memang hanya motifannya misalnya, wah supaya dianggap keren, nah itu loh yang itu baru itu masalah. Mahal, gitu. Itulah kebodohan kelas. Sementara penghasilannya belum gede, belum ini nyari duitnya susah. Besok masih dapat atau enggak tahu kita gitu. Tapi takut dianggap gagal, takut dianggap enggak perlu gitu loh. Kita memang umur 20 gitu, kita itu
sangat memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita gitu. Umur 40 kita udah nggak peduli. Tapi umur 60 kita baru tahu orang lain nggak mikirin kita gitu. Bener kalau itu, bener. Saya masuk ke masih di bab yang sama, pengeluaran kecil yang sering diremehkan. Iya. Ini di-spill aja Mas, nggak apa-apa kan? Kan nggak saya omongin semua nih. Semua orang ngalamin itu Mas. Pengeluaran kecil yang diremehin itu kalau dikumpulin, coba aja hitung aja lah. Pengeluaran ini yang nggak direncanakan, yang nggak apa dalam sebulan itu signifikan loh itu. Apa misalnya? Banyak Mas, tiap hari kita misalnya dari pagi sampai sekarang misalnya. Itu aja udah keluar berapa gitu kan, nanti dikumpulin sampai itu. Nah ada yang perlu, ada yang enggak gitu. Ada yang bisa dihindari, ada yang enggak gitu. Es kopi susu gitu-gitu ya? Es kopi susu kadang harus. Kalau di Medpresso ya harus. Medpress Coffee ya. Medpress Cafe. Tapi kan kadang juga bisa bisa diganti gitu. Diganti dengan yang lain juga ya. Bikin kopi sendiri gitu ya. Bikin kopi sendiri juga bagus. Masak sendiri juga bisa reduce banyak gitu. GoFood. Beli makanan di luar ya. Saya nggak sih itu ya. Bisa aja lah, bisa untuk konteks tertentu gitu. Kadang-kadang kan kita soal malas aja Mas. Sebenarnya jaraknya nggak nyampe sekilo, cuma malas keluar. Udah terbiasa gitu. Kalau pas diskon banyak kan nggak apa-apa. Oh ya kalau itu sih. Jadi value for money lah harus dihitung itu. Oke. Nah sekarang Mas, utang baik dan utang jahat. Di mana letak utang baik gitu? Semua utang kayaknya jahat deh. Enggak lah. Gimana tuh utang baik? Utang yang bikin penghutangnya lebih kaya itu kan yang baik-baik aja. Misalnya Khairul Tanjung berhutang untuk beli Carrefour misalnya. Kan berhutang itu. Bener juga sih. Enggak Mas, yang ukuran saya dan temen-temen ini loh, utang baik dan utang jahat itu kira-kira jangan Pak CT lah. Tadi lah misalnya KPR tadi itu ya. KPR itu tadi itu untuk rumah yang kita huni ya, bukan untuk rumah kedua, ketiga gitu ya. Iya. Itu menurut saya masih utang baik. Untuk rumah tinggal kita untuk rumah yang kita fungsikan gitu loh. Daripada misalnya bayar setiap tahun kontrak gitu ya. Itu masih utang baik. Kredit kendaraan, kalau itu kendaraan pertama dan memang primer buat kita pakai itu ya masih baik gitu loh. Terus untuk bisnis itu jelas baik kalau kalkulasinya benar gitu loh. Kalau kalkulasinya keliru ya akan jadi kanker. Mas, tapi ngomong-ngomong nih, sebagai orang yang kaya, saya anggap Anda kaya lah. Kaya raya. Kan ya, masa nggak ada sih Mas ngoleksi mobil, ngoleksi apa gitu. Ya itu tadi, pernah saya ngoleksi mobil Estilo dulu. Tapi saya pikir bahkan sempat punya saking sukanya otomotif, sempat punya showroom mobil. Saking sukanya mobil. Bukan hanya ngoleksi mobil, Bro. Beli showroom. Itu kan Anda juga mengalami yang kayak gitu, Mas. Pernah sih, ada fasenya kan orang kayak gitu ya. Ya sudah, saya sudah pernah ngalamin dan sudah cukup gitu. Oh, itu yang kemudian dibagikan di sini. Supaya teman-teman yang lebih muda lebih berhati-hati dalam enggak juga, itu pilihan lah. Misalnya mau hobi, mau apa ya silahkan saja, enggak ada yang larang itu. Tapi harus kita lakukan dengan cara yang logik gitu, masuk akal gitu. Iya. Jadi jangan kemudian kalau memang mampu ya nggak apa-apa. Ngastem motor kayak Janu ini kan hobinya ngastem motor, boleh aja asal nggak pengeluarannya nggak terlalu gede gitulah ya. Iya, ya terukur, rasional gitu loh. Ternyata nggak yang dianggap terlalu susah-susah juga teman-teman. Enggak sih, simpel aja sebenarnya. Iya. Nah ini juga saya masih penasaran dengan middle income trap, Mas. Yang paling prinsip. Ini kan sebetulnya dalam teori ekonomi adalah kemungkinan orang-orang kelas menengah yang bisa jatuh dalam kelas miskin kan? Ya. Nah, dalam teori ekonominya sebetulnya secara menyeluruh nih ya, kita nggak ngomong individu per individu, itu sebenarnya apa saja yang bisa membuat, Mas? Dasarnya gini, ada teori yang namanya inelastisitas konsumsi. Inelastisitas konsumsi. Jadi konsumsi kita itu tumbuh, itu alamiah, itu kita tumbuh terus, ada rising demand gitu kan. Oke. Yang ini
kalau suatu saat pendapatan kita naik, konsumsi kita juga akan ikut naik, bahkan kadang bisa melebihi kenaikan pendapatannya. Betul. Tetapi kalau pendapatan kita turun, ini belum tentu bisa turun, ngikutin penurunan pendapatan kita. Betul. Itu yang dinamakan elastisitas konsumsi. Dan yang ditakutkan dari kelas menengah itu, misalnya sekarang gaji udah double digit, kemudian rising demand-nya itu udah tinggi. Nah, kalau suatu saat terjadi kenapa-kenapa, ya, ini kan akan jadi akan mudah masuk ke jerat utang nih. Nah, saya permudah ya, Mas. Contoh nih teman-teman ya. Misalnya saya aja deh, gitu ya. Ketika saya cukup sejahtera, anak saya sekolahkan di sekolah yang cukup mahal, ya kan? Yeah. Seminggu minimal 2 kali mesti makan di resto yang mahal ya, untuk membahagiakan keluarga. Per 3 bulan mesti nginep di hotel atau di mana. Terus beli mobil juga nggak hanya 1, 2 gitu ya. Nah, ketika sesuatu sedang shock dan krisis, ini tuh nggak mudah kita turunin. Nggak mudah. Karena sekolah anak masa langsung kita cabut keluar masukin, itu kan juga nggak mudah gitu. Dan yang lain-lain itu memang benar sih. Iya. Nah, kalau kayak gitu gimana dong Mas? Wong itu memang susah gitu. Ya artinya yang kita jaga kan pendapatan nih. Ini pendapatannya. Oke. Tapi di sisi lain kan kita punya aset. Aset ini hasil dari investasi di era-era di waktu-waktu sebelumnya gitu loh. Jadi di sini sekali lagi investasi megang peran penting gitu. Tetap investasi ya Mas. Itu kan kayak nasihat lama, kebijakan lama soal semut yang ngumpulin makanan pada musim panas untuk jaga-jaga pada musim dingin kan gitu aja. Investasi itu kan seperti itu gitu. Dan jangan lupa bahwa ekonomi itu ada konjungturnya. Ada saat-saat rutin setiap berapa tahun itu terjadi krisis, terjadi macam-macam lah. Dan kita harus selalu siap. Nah, itu. Seperti yang sekarang ini ya Mas. Menurut Anda Indonesia akan krisis nggak Mas? Indonesia peluang untuk terjadi krisis kecil saat ini ya. Saat ini kecil, sejauh masih ditunjang oleh harga komoditas. Begitu harga komoditas turun dan pemerintah ini tandanya aja ya. Kalau BBM naik, nah itu warning. Ini Pertalite kayaknya mau dinaikkan nih. Kan belum kan? Belum kayaknya. Nah, baru itu naik dan itu kan berarti mencerminkan keuangan negara, pendapatan negara udah nggak seimbang lagi. Karena pendapatan misalnya pajak dari batubara, karena batubara turun dia berkurang dari bulan-bulan sebelumnya misalnya. Nah kalau ini terjadi, ini kan akan muncul rentetan multiplier efek dari kenaikan ini gitu loh, kenaikan BBM, kenaikan transport, kenaikan sembako dan lain-lain. Gitu. Kalau tidak dikelola akan meledak. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengantisipasi supaya ketika terjadi krisis di Indonesia setidaknya kita masih cukup aman Mas sebagai pribadi-pribadi? Ya back to basic aja Mas sekarang Mas kita. Jadi kayak misalnya ngeluarin uang, kalau nggak perlu banget nggak usah. Misalnya. Kemudian selain untuk investasi, tapi untuk investasi masih oke nggak? Investasi itu investasi yang sifatnya defensif gitu. Apa tuh? Kalau sekarang saat ini misalnya, kalau ada uang lebih simpen dulu aja. Simpen dalam bentuk uang juga. Dalam bentuk liquid inflasi nanti kalau tinggi. Dalam bentuk liquid lah. Inflasi tinggi tergerus dong. Enggak, nanti kan inflasi tinggi, dread gitu kan, sahamnya kan nanti buat beli saham. Oh gitu. Ini serius nih Mas? Serius. Oh, ini serius ya? Serius. Beli sahamnya bisa lewat bibit tuh teman-teman. Iya, serius. Kemarin waktu zaman pandemi awal itu kan juga, wah saya dapat banyak itu dari itu. Oh gitu ya? Karena saya memang nunggu itu anjloknya kapan gitu kan. Serius Mas? Saya merindukan masa-masa itu. Jadi keep money ya. Iya. Liquid supaya ketika saham ketika terjadi guncangan gitu. Tapi kita kan pelajari nih guncangannya kapanannya apa gitu. Baca kanan kiri gitu. Lihat tengok kanan kiri. Nah pada timing yang pas, gitu. Kalau investasi nih, ada unsur spekulasi nih ya. Ya pastilah ya. Tapi banyak cara yang lain. Kalau Anda punya misalnya 100 miliar, 200 miliar, sekarang banyak hotel dijual murah gitu misalnya. Range 10 sampai 100 miliar banyak rumah-rumah dan tanah. Ini tandanya Mas Indra habis beli hotel nih. Mas, terakhir banget Mas. Ya. Udah 1 jam lebih. Apa itu mental orang kaya Mas? Dan apa bedanya dengan orang kaya baru? Ini ada di bab hampir terakhir.
Walaupun saya pengen Orang kaya baru itu biasanya harus menunjukkan dirinya dia itu kaya gitu. tadi itu ya, masih ada hubungannya dengan tadi. Ya mungkin. Persepsi orang kan itu kelas penting. menengah gitu kan. Oh, yang tadi kelas begitu menengah. nanti dia suatu saat jadi orang kaya, Ya, Crazy Rich lah ini ya. seluruh dunia harus tahu bahwa dia kaya. Kalau orang kaya beneran malah nggak boleh ada yang tahu kalau dia kaya. Iya dan bener itu Mas. Gitu. Malah malu kalau masuk majalah sebagai orang kaya gitu ya. Buat kejar pajak Mas. Kalau mental orang kaya nggak tadi itu. Nggak Sebenarnya kalau pengen. mental orang kaya sebenarnya kan saya memilahnya simpel aja, produktif sama konsumtif aja. Itu Orientasi kita di mana? Orientasi kita di produktif atau konsumtif. Kalau bicara tadi misalnya orang desa, terus desa itu, kalau orientasi kita itu produktif, desa itu surga Mas. Benar. Tapi kalau kita orientasinya konsumtif, kita tersiksa di desa. Tapi masalahnya Mas Indra kaya dari kota. Walaupun nasibnya di Enggak. desa-desa juga banyak. Nah sekarang gini, misalnya produktif, misalnya bikin podcast kayak gini kan dimanapun bisa. Trading dimanapun bisa. Ada orang desa trading bisa 2 triliun satu bulan misalnya. Iya. Nah itu dimanapun bisa sebenarnya. Tapi orientasi kita produktif karena yang membuat kita tidak betah di desa karena kan jauh mall, jauh restoran bagus. Semua yang serba konsumtif, gitu. betul. Dan apalagi sekarang ya, Kenyamanan artifisial. Kalau menurut saya artifisial, kenyamanan artifisial yang diciptakan pemilik modal gitu loh. Makanya saya nggak bukan penikmat itu gitu. Oke. Terakhir Mas, ini bab yang saya terus terang belum baca, yang hanya satu bab ini kelewat saya, The Holy Grail. Nah itu simpelnya. Ya, Kalau mau gimana? kaya, Gimana tuh? kalau mau kaya syaratnya 2 Mas. Apa? Penghasilan gede, pengeluaran kecil. Nah, Orang seneng-seneng dong Mas. banyak kesenangan yang tanpa uang Mas. Apa Mas? Tanpa harus ngeluarin uang. Ngajak temennya yang biar dia yang traktir misalnya. Iya kalau sama Mas Indra sih enak saya pasti ditraktir terus. Makan sate yuk ya Ini pasti. salah satu kenikmatan saya kan nulis buku Mas. Nulis buku itu memberi saya pembebasan yang sangat luar biasa yang nggak terukur dengan uang gitu. Karena Mas Indra udah nggak butuh royaltinya sih. Ya benar, artinya gini, semua orang punya kan katarsis semacam ini. Iya benar. Tinggal kita cari gitu. Benar. Iya Gitu Mas. aja. Kalau itu benar sih. Walaupun agak bertentangan dengan yang bab pertama tuh Mas. Apa itu? Iya dong. Ini uang bukan akar dari kejahatan, ya kan? Ini kan bab-bab di mana pentingnya uang tidak berbau, tidak berbicara, iya, ya kan? Iya. Anda memang nggak bisa, uang memang bukan pembuat bahagia, tapi tanpa uang Anda Susah. bisa saja sangat tapi tidak kan itu bahagia. Gitu. Siapa dulu yang ngomong gitu loh. Itu kan ya. Ya. Kalau ada yang ngomong orang uang tuh nggak bisa bikin bahagia. Nah, tapi dia belum pernah punya uang, gimana dia bisa menyimpulkan itu gitu misalnya? Kalau teman saya ada yang ngomong gini, ya kalau kamu lagi ke Bali terus naik jet ski, masa sih nggak bahagia? Goblok banget gitu. Ya, artinya unit money gitu kan. Iya benar. Oke, tapi ini bener teman-teman, ini keren banget. Silakan dibeli, harganya juga tidak terlalu mahal karena penulisnya nggak butuh royalti, udah kaya. Mas Indra, makasih banyak ya. Terima kasih Mas Putut. Makasih banyak banget ya. Semoga kalau kita ini dong Mas nulis lagi di Mojo. Oh iya, nanti saya nulis rutin ya. Boleh. Karena tulisan-tulisan soal ekonomi itu lagi penting lah yang disampaikan dengan cara-cara yang Siap. Kalau kayak gini udah menurut kaidah penulisan di Mojo masuk nggak? Oh, masuk banget. Masuk ya? Ini kan anak SMP, anak SMA gampang banget baca ini. Ini ya teman-teman, saya baru beli lewat online. Baru tiba 2 hari yang lalu, tapi karena saya sibuk, saya baru baca 2 kali, udah selesai. Cuma bab terakhir aja saya belum selesai karena tiba-tiba tadi pagi saya harus rapat. Tapi saya sudah kelar membaca ini. Terima kasih. Siap. Makasih Mas Putut. Mas Indra Ismawan. Teman-teman, ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Suan Mas. Makasih Mas Putut.